Halo Sobat Cuan, balik lagi di BRI Cuap Cuan Berkah. Kita masih ngobrol-ngobrol dengan tema UMKM bisa kok go digital. Dan kita masih terhubung dengan Bapak Supari, Direktur Bisnis Mikro Bank Rakyat Indonesia. Nah Pak Supari, ini sudah ada lagi nih pertanyaan dari sosial media kami. Dan yang terpilih nih, jadi redaksi CNBC Indonesia telah memilih pemirsa yang mengajukan pertanyaan melalui Instagram CNBC Indonesia. Wah, yang beruntung ini ada @chandrasanti_. Pertanyaannya, cara mendongkrak penjualan UMKM secara online di masa pandemi ini seperti apa? Nah, sebelum Pak Supari menjawab, kami ucapkan selamat kepada penanya yang terpilih karena bakal mendapatkan brizi senilai Rp500.000. Dan nanti tim CNBC Indonesia akan menghubungi Anda ya. Baiklah Pak Supari, silakan langsung dijawab seperti apa sih cara mendongkrak penjualan UMKM secara online di masa pandemi? Ya, Sasa, ini sebuah tahapan ya. Tentunya tidak bisa kita berjualan langsung atraktif gitu ya, eksponensial tidak. Tapi di ekosistem digital mulailah dari lingkungan sekitar. Ya, misalkan teman ya, kemudian handetolan gitu ya, teman sekolah ya, dan saya yakin gitu ya, sekarang dengan era medsos kayak begini gitu ya, setidaknya saya misalkan itu bisa jadi di grup WA aja ada 10 loh, belum Instagram, belum Twitter, dan seterusnya, dan seterusnya. Mulailah dari yang teman-teman pelaku UMKM punya. Adanya grup WA, ya tolong jualan di situ. Ya, itu satu. Yang kedua, sekali lagi tadi saya sampaikan, gunakan channel digital sebanyak-banyaknya. Ya, dari dua hal itu saja gitu ya. Kalau nanti produknya memang mendapatkan, bisa melayani atau juga bisa mendapatkan experience pembeli, itu akan cepat sekali. Pasti akan viral terus gitu ya. Terus yang kedua, jangan lupa gitu loh, bicara tentang digital itu bicara dengan kreativitas ya. Mungkin produknya sama, tapi kalau cara memotretnya salah gitu, produknya bisa bagus gitu. Kalau cara memotret atau memfoto yang akan nanti diletakkan dalam pemasaran digital itu salah, bisa jadi nggak akan bisa atraksi penjualannya. Tapi produknya biasa-biasa saja, tapi dikomunikasikan dalam media pemasaran digital itu bagus gitu, maka akan atraktif. Sekali lagi, kreativitas menjadi penting. Ya, berikutnya, memang untuk tahap awal ini di situasi pandemi ini kan semua orang pergi untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Spendingnya itu untuk kebutuhan dasar. Oleh karena itu, maka sangat sensitif terhadap harga. Suka tidak suka, kita memang kalau berjualan di di platform digital itu, harga menjadi penting, dan oleh karena itu, memang kita tidak diperkenankan ya, nggak pas lagi kalau tahap pertama itu memungut margin yang tinggi. Ya, margin rendah, gunakan outlet sebanyak-banyaknya, mulailah dari lingkungan kita, ya. Kemudian nanti dengan kreativitas yang tinggi, maka produk itu akan atraktif ya, terjual, dan disitulah teman-teman nanti bisa menjadikan harga dalam kontrol para pelaku UMKM. Demikian Sasa. Oke, menarik sekali nih Pak Supari. Nah, Pak, salah satu platform yang menarik juga nih, BRI ini kan baru meluncurkan platform link UMKM nih untuk mendukung UMKM naik kelas. Nah, kalau boleh disampaikan apa sih tujuan dari platform ini dan keunggulan atau mungkin fitur-fiturnya apa saja nih Pak? Ya, link UMKM memang seminggu yang lalu ya diluncurkan dalam event Micro Finance Outlook 2021. Itu adalah platform pemberdayaan. Ya, di dalam platform pemberdayaan itu ya, satu, ada program-program pemberdayaan yang sudah terjadwal dan terstruktur dengan baik. Di sana ada hampir 100 expertise lah kira-kira dengan berbagai bidangnya. Juga ada modul-modul yang bisa belajar sendiri ya, self learning gitu kira-kira. Itu ada ratusan modul. Ada juga modul-modul yang sifatnya coaching klinik, ada semua di sana. Jadi ini sebuah platform pemberdayaan yang digital. Berikutnya adalah mereka juga para pelaku UMKM ada aplikasi untuk melakukan asesmen ya, self assessment.
pada saat masyarakat pelaku UMKM masuk ke pemberdayaan link UMKM, maka mereka akan melakukan asesmen. Saya ada di UMKM kategori apa? Apakah tradisional, apakah modern, atau mungkin yang lebih tinggi lagi, dan di sana ada 9 kategori. Nah, disitulah nanti para pelaku UMKM ditunjukkan ya oleh sistem bahwa kamu ada di sini kategorinya dan kebutuhanmu untuk naik kelas adalah pelatihan A, B, C, dan D. Jadi sudah dalam suatu sistem yang sangat bagus. Nah, kemudian berikutnya, antar pelaku UMKM yang masuk ke platform link UMKM itu juga bisa berinteraksi. Mudah-mudahan dengan berinteraksi ini, ya jejaringnya nambah. Ya, dengan jejaringnya nambah, maka potensi untuk bisa berjualan lebih banyak juga bertambah. Kemudian juga dilingkan dengan sumber-sumber bahan baku misalkan, kemudian juga dilingkan dengan informasi-informasi terkait dengan harga di pasar dan seterusnya. Contohnya gitu ya, harga komoditi tertentu itu sudah terpapar di situ hari ini apa. Kira-kira seperti itu. Jadi link UMKM adalah sebuah platform pemberdayaan yang sangat komprehensif yang bisa diakses dari mana saja dengan cara belajar atau cara training yang sesuai dengan keinginannya yang disukai, dan para pelaku UMKM bisa mengetahui saya ada di mana dan kebutuhan training saya atau kebutuhan pemberdayaan saya apa. Begitu Sasa. Oke, baik. Pak Supari, ini juga ada hal yang menarik nih. BRI ini kan membuat program Desa Brilian supaya masyarakat yang tinggal di pedesaan ini juga bisa kembali membangkitkan perekonomiannya. Nah, singkat saja dijawabnya Pak, seperti apa sih output dari program Desa Brilian ini? Ya, Desa Brilian itu sebenarnya ada 3 ya di ekosistem desa itu yang kita akan coba berdayakan. Yang pertama adalah perangkat desa. Ya, perangkat desa akan kita tingkatkan capability-nya sehingga mampu untuk mengidentifikasi potensi desa dan mengembangkannya. Kemudian juga mampu untuk mengelola dana desa. Kemudian berikutnya adalah ekosistem UMKM desa. Mereka akan kita berdayakan setidaknya ya, mereka akan mendapatkan pembiayaan yang lebih efisien dan juga bisa melakukan cara-cara berjualan dengan cara baru di era pandemi ini. Yang ketiga adalah di desa itu ada yang namanya badan usaha milik desa, ya, yang permodalannya disupport oleh dana desa. Nah, ini sangat penting supaya bagaimana nanti badan usaha milik desa, BUMDes ini menjadi sentra dari ekosistem UMKM desa. Nah, ini perlu diberdayakan ya supaya capability manajerialnya juga bisa meningkat, kemudian pengelolaan keuangannya meningkat, dia mampu menjadi sentra dari ekosistem UMKM desa. Begitu Sasa. Oke, baik. Terima kasih banyak Bapak Supari, Direktur Bisnis Mikro Bank Rakyat Indonesia, telah bergabung bersama kami di Cuap Cuan Berkah dengan tema UMKM bisa kok go digital. Sehat selalu untuk Anda Pak Supari. Jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia di App Store dan Play Store untuk ikuti terus perkembangan berita ekonomi dan bisnis terkini.